Halo semuanya, saya Fahmi. Di video kali ini kita akan belajar tentang cara menggunakan rumus if tunggal dan if bertingkat di Excel dengan contoh yang sangat mudah dipahami. Langsung aja kita mulai. Pertama-tama kita bahas dulu rumus if tunggal. Rumus if tunggal ini digunakan ketika kita hanya ingin mengecek satu kondisi. Contoh kita punya tabel data siswa seperti ini. Kolom yang perlu kita isi menggunakan rumus if tunggal adalah status kelulusannya dengan ketentuannya. Jika nilai lebih dari atau sama dengan 75, maka siswa dinyatakan lulus. Namun, jika kurang dari 75, maka siswa dinyatakan gagal. Untuk menentukan status lulusan dengan rumus if tunggal, kita bisa gunakan rumusnya seperti ini. Sama dengan if, buka kurung, kita blok nilainya yang ada di sel C3. Jika nilainya lebih dari atau sama dengan 75, titik koma, maka dinyatakan lulus. Kita ketik, tanda kutip, lulus, tanda kutip. Jika tidak, maka dinyatakan gagal. Kita ketik lagi, tanda kutip, gagal, gagal, tanda kutip. Untuk cara baca rumusnya seperti ini. Jika nilainya yang ada di sel C3 ini lebih dari atau sama dengan 75, maka dinyatakan lulus. Jika tidak, maka dinyatakan gagal. Langsung aja kita enter. Nah, ini udah keluar status kelulusannya. Untuk mengisi status kelulusan siswa yang lainnya, cukup kita tarik aja ke bawah seperti ini. Kita bisa lihat ya untuk Andi yang nilainya 80, berarti di atas 75, dinyatakan lulus, sedangkan Budi yang nilainya 70, di bawah 75, dinyatakan gagal. Selanjutnya, kita akan bahas tentang rumus if bertingkat. Rumus ini digunakan kalau kita ingin mengecek lebih dari satu kondisi. Di contoh ini, kita akan tentukan kategori nilainya berdasarkan nilai mereka. Ketentuan kategorinya sebagai berikut. Nilai 85 ke atas dapat kategori A, nilai di antara 75 dan 84 dapat kategori B, nilai di antara 60 dan 74 dapat kategori C, sementara di bawah 60 dapat kategori D. Untuk menyelesaikan ini, kita bisa menggunakan rumus if bertingkat. Rumusnya seperti ini, sama dengan if, buka kurung, kita blok nilainya. Jika nilainya lebih dari atau sama dengan 85, maka nilainya adalah A. Namun jika tidak, kita cek lagi if, buka kurung, kita blok lagi nilainya. Jika nilainya lebih dari atau sama dengan 75, maka nilainya adalah B. Jika tidak, kita cek lagi if, buka kurung, kita blok lagi nilainya. Jika nilainya lebih dari atau sama dengan 60, maka dapat kategori C. Jika tidak, maka dapat kategori D. Jadi Excel akan membaca dari kondisi yang pertama, lalu akan terus cek ke kondisi berikutnya, sampai menemukan kondisi yang sesuai. Dan jangan lupa karena tadi buka kurungnya ada 3, maka tutup kurungnya juga harus ada 3 ya. 1, 2, 3, enter. Nah, ini udah keluar kategori nilainya. Untuk mengisi kategori nilai siswa yang lain, cukup kita tarik aja ke bawah, seperti ini. Di sini Andi yang nilainya 80, yang berarti di antara 75 dan 84 dapat kategori nilai B, sedangkan Budi yang nilainya 70, yang berarti di antara 60 dan 74 dapat kategori C. Selain untuk data siswa, rumus if tunggal dan if bertingkat ini juga bisa digunakan di banyak situasi lain. Misalnya untuk mengecek apakah karyawan berhak mendapatkan bonus yang berdasarkan jam kerja atau menilai performa karyawan berdasarkan hasil kerjanya juga. Contoh lainnya, jika kita ingin mengecek apakah suatu produk lulus uji kualitas berdasarkan beberapa kriteria, kita bisa gunakan logika yang sama dengan if bertingkat. Jadi itulah penjelasan tentang bagaimana kita bisa menggunakan rumus if single dan if bertingkat di Excel untuk menyelesaikan berbagai kondisi. Kalian bisa coba di kasus lain sesuai kebutuhan kalian. Semoga tutorial ini bermanfaat buat kalian yang sedang belajar Excel. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan video lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.